Teman-teman, kita akan belajar di pelajaran kedua, di level 2, pelajaran kedua, cara merenungkan firman Tuhan. Ketika kita sudah menjawab, kita merenungkan, jangan cuman merenungkan ya sudah ngerti, oh ya Allahku bisa. Tanya sama Tuhan, Tuhan, what to do next? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Karena dalam setiap jawaban doa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Tuhan gak mau kita duduk manis, santai-santai, gak ngapa-ngapain terus tahu-tahu ada duit datang di pangkuan. Enggak. Tuhan itu menjawab melalui manusia, melalui cara-cara natural. Jadi lakukan hal-hal yang natural, yang kita bisa, yang kita tahu itu baik. Lakukan dengan terus berdoa dan melibatkan Tuhan. Meskipun gak punya kerjaan, pagi bangun pagi, dandan, siap bekerja, jangan terus pakai dasteran terus, gak akan datang itu berkat. Tapi ketika kita siap, maka apa yang kita butuhkan akan datang. Ketika kita siap, guru akan muncul, jalan keluar, orang yang akan memberikan solusi itu akan muncul kalau kita siap. Ketika kemudian ada hikmat untuk melakukan hal-hal yang kita nggak pernah lakukan. Jangan terus, waduh, nggak pernah itu, takut itu. Banyak sekali saya melihat teman-teman yang menginginkan terobosan, kepingin naik level, tapi keluar dari kotanya aja susahnya minta ampun. Kepenginnya pulang kampung lagi. Saya sampai bilang, beberapa karyawan saya begitu, saya selalu bilang, saya dari Solo pindah Surabaya nggak pernah kepengin balik lagi ke Solo. Saya dari Surabaya pindah Jakarta, saya nggak pernah kepengin lagi balik ke sana. Why? Ketika kita naik ke tempat yang fasilitas di sini jauh lebih banyak, kesempatan jauh lebih banyak. Kenapa saya harus balik? Kecuali kalau memang disuruh Tuhan seperti itu. Tapi maksudnya ketika Tuhan bukakan kesempatan yang lebih besar, mengapa kita harus balik ke tempat yang lama? Abraham juga gak pernah kepinginan balik lagi ke tempat asalnya. Karena kemana Tuhan arahkan, percayalah di situ kita bisa menaklukkan situasi di situ dan kita siap menang. Karena Tuhan menyertai kita. Kadang-kala kita mau maju, kita mau sukses, kita mau berkembang, tapi kita nggak berani melangkah, ya nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih besar. Pasti tuntutannya juga lebih besar, effortnya juga mesti lebih besar, semuanya juga lebih besar, lebih berat. Humble and soften heart. Jadilah rendah hati dan memiliki hati yang lembut, yang mau diajar. Karena setiap orang di sekeliling kita, meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, setiap orang punya kelebihan yang kita nggak tahu. Dan kadangkala orang yang bawa kita naik itu belum tentu yang dahsyat-dahsyat, yang luar biasa. Itu malah biasanya kita cuma terkagum-kagum, tapi dia juga nggak mau ngajarin kita. Seringkali clue-cluenya itu datang dari orang-orang biasa di sekeliling kita, tapi dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Dan dari itu kita itu bisa mendapatkan terus, oh ternyata harusnya begini. Karena dia mendalami di satu bidang yang kita nggak tahu. Ketika kita mau belajar, tidak pilih-pilih orang, itu seringkali menjadi kesempatan-kesempatan untuk kita maju. Dan orang-orang yang begitu seringkali dengan penuh sukacita menolong kita tanpa pamrih. Karena dia senang kita menghargai pendapatnya. Dan itu seringkali malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan untuk membawa kita naik. Kalau kita sombong, kita nggak mau melihat gitu, kita nggak akan kemana-mana. Karena Tuhan kirimkan jawabannya dan kita nggak mau.
kemudian perkatakan berulang-ulang. Ketika kita memperkatakan firman yang sedang kita renungkan, perkatakan lagi, perkatakan, itu kita sedang mengukir firman itu di dalam hati kita, sehingga firman itu akan menjadi hidup. Ketika kita nggak kepikir kita butuh sesuatu, Roh Kudus mengingatkan akan firman itu. Kalau kita nggak punya firman yang kita simpan di dalam hati, terus ibaratnya kita itu nggak ngerti bahasanya Tuhan. Roh Kudus mau mengingatkan kita ya kesulitan. Ibarat kita saya nggak ngerti bahasa Mandarin, Roh Kudus ngomong bahasa Mandarin, saya kan nggak ngerti. Firman itu bahasanya Tuhan dengan kita. Ketika semakin banyak koleksi firman, stok firman di dalam hati kita, lebih mudah kita berkomunikasi dan lebih mudah Roh Kudus itu mengarahkan kita. Firman itu perlengkapan senjata Allah. Itu yang membuat kita mampu untuk menghadapi si musuh. Sesuai dengan Efesus 6. Ketika kita merenungkan firman-Nya, milikilah ekspektasi. Ada harapan. Bukan merenungkan ya sudah kayak dulu waktu kita sekolah, menghafal gitu aja. Ya sudah nggak dipikir. Tapi kita punya harapan. Kalau saya merenungkan tuh Roh Kudus mendorong saya untuk merenungkan ayat ini. Kira-kira apa ya tujuan Tuhan? Tugas apa yang akan Tuhan berikan kepada saya berikutnya? Kita berharap dan kita juga mempersiapkan diri sesuai apa yang kita tahu. Ketika kita siap, sewaktu-waktu kesempatan lewat, dengan mudah kita meraihnya. Sukses itu ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Kalau kita nggak pernah siap, kesempatan emas lewat, kita juga cuman bisa bengong lihat kesempatannya lewat. Sebetulnya Tuhan kan senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Merenungkan firman-Nya itu mempersiapkan hati kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.